really, I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Charles Babbage pada mulanya bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka, dan mesin tersebut kemudian diberi nama Difference X0 yang jauh berbeda dari kebanyakan model komputer saat ini. Meskipun demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946. Mesinnya masih kompleks dan terdiri dari banyak sekali komponen. Namun, tahun-tahun berganti, komputer pun kian minimalis hingga bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa dibawa tidur sekalipun. Berikut adalah penjelasan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang ini. Yang pertama itu adalah komputer tabung vakum, tahun 1946 sampai 1959. Komputer tabung vakum merupakan komputer angkatan pertama yang memiliki sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang ini. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah berat komputer generasi pertama ini bisa mencapai 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum yang dengan ukurannya itu bisa mencapai 1.800 kaki persegi per tabungnya. Yang kedua, komputer transistor tahun 1959 sampai 1965. Setelah komputer tabung vakum yang dianggap kurang efektif, muncullah tabung komputer terbaru pada masa itu dengan menggunakan transistor. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor tersendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebih. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah komputer sirkuit terintegrasi tahun 1965 sampai 1971. Setelah generasi transistor kemudian muncul teknologi sirkuit terintegrasi. Meskipun memakai sirkuit terintegrasi, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan di IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor. Transistor dan kapasitor komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem informasi. Yang keempat itu komputer generasi mikroprosesor tahun 1971 sampai sekarang. Yang terlahir pada generasi keempat adalah berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang ini dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dibutuhkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel. Salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel itu ialah 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat, yakni menghasilkan komputer portable yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang biasa disebut sebagai laptop. Ada beberapa manfaat komputer dari masa ke masa. Yang pertama itu sebagai pengolahan data.
Sebagai pengolahan data, komputer digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua itu adalah sebagai penyimpanan data. Sebagai penyimpanan data, komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengembalian data, misalnya ketika kita menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. Yang ketiga itu adalah pemindahan. Sebagai pemindahan data, komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau alat-alat output lain. Yang keempat adalah pengendalian. Ada 3 komponen dalam pengendalian. Yang pertama adalah input. Komponen input merupakan komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Contohnya itu keyboard, mouse, mikrofon, touchpad, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya itu prosesor, motherboard, hard disk, RAM, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah output. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya itu monitor, printer, speaker, dan lainnya. Clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna